Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari 11 juta rokok ilegal senilai 15 miliar di Pasuruan dibakar hingga sopir dan kuli jadi anggota jaringan narkoba internasional. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Veteran, Kota Pasuruan. Pengendara motor yang merupakan adik kakak tewas mengenaskan. Korban bernama Bagus 18 tahun dan Rahmat Ageng Sebayu 14 tahun. Mereka merupakan warga desa Meci, Kecamatan Meci, Kabupaten Pasuruan. Informasi yang dihimpun, kecelakaan terjadi pukul 1 siang. Warga di sekitar lokasi kejadian tak mengetahui kronologi persis kecelakaan tersebut. Kedua korban tergeletak di tengah jalan mengalami luka parah di bagian kepala. Tampak darah mengalir dari luka mereka. Korban oleh polisi langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Sudarsono. Rahmat meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara Bagus sempat mendapat perawatan namun nyawanya tak tertolong. Kanit Laka Polres Pasuruan Kota, Ibda Indah Ramadhani mengatakan kronologi kecelakaan masih dalam penyelidikan. Namun, informasi sementara yang dihimpun polisi, korban diduga tabrakan dengan truk yang saat itu juga berhenti di lokasi. Sopir truk dan kendaraan yang diduga tabrakan dengan korban diamankan. Mereka dimintai keterangan. Seorang pengelola kafe di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ia dilarikan ke rumah sakit setelah digebuk pelanggannya. Kapolsek Purwosari, AKP Safiuddin mengatakan korban bernama Catur Wibawa, 24 tahun, warga desa Kedungungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Penganiayaan ini berawal saat waktu karaoke seorang pelanggannya berinisial AG sudah habis. Catur pun mengingatkan AG bahwa waktu sudah habis dan apakah mau menambah waktu. AG pun pergi begitu saja dari kafe, tetapi bukan pulang. Ia malah kembali lagi ke kafe bersama teman-temannya dan menganiaya Catur. Lokasi penganiayaan terjadi di dapur kafe. Catur diajar oleh Agi dan teman-temannya hingga mengakibatkan Catur mengalami luka lebam di mata kiri dan sejumlah luka di kepala, bahu, punggung, dan dada. Catur pun seketika itu oleh teman-temannya dilarikan ke Puskesmas Purwosari. Namun, tak lama di sana, luka yang dialami Catur cukup parah sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Prima Husada. Polisi, kata Safiuddin, masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Namun begitu, pihaknya sudah mengantongi identitas pelaku. Beberapa barang bukti di lokasi seperti pakaian korban yang berlumuran darah dan gagang pedang terbuat dari kayu sudah diamankan polisi. Bea Cukai Pasuruan memusnahkan 11 juta batang rokok dan pita cukai ilegal senilai lebih dari 15 miliar. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil ratusan penindakan pada 2020 dan 2021. Pemusnahan dilakukan di depan kantor Bea Cukai Pasuruan, Desa Raci, Kecamatan Mangil, Kabupaten Pasuruan. Barang bukti dibakar bersamaan. Kepala Bea Cukai Pasuruan, Hanan Budiharto menjelaskan, selama 2020 pihaknya melakukan penindakan sebanyak 63 kali. Hasil penindakan berupa 13.034.501 batang rokok, 970.732 keping pita cukai, 254 botol miras senilai 13.390.982.901 rupiah. Hanan mengatakan bahwa potensi kerugian negara yang diselamatkan 11.841.302.347 rupiah. Pada 2020, Bea Cukai juga menyidik 4 kasus. Sementara, pada 2021, pihaknya melakukan 76 kali penindakan. Dengan hasil, 8.103.912 batang rokok dan 1.463 senilai 8.313.188.124 rupiah. Potensi kerugian negara 5.236.617.708 rupiah. Dari hasil penindakan selama 2 tahun itu, hari Rabu 13 Oktober, Bea Cukai memusnahkan 11.093.096 rokok, 853.470 pita cukai bekas,
dan 3.262 pita cukai palsu. Nilai barang bukti yang dimusnahkan 15.979.297.260 rupiah dengan potensi kerugian negara 10.987.842.400 rupiah. Hanan menjelaskan, sisa barang bukti yang ada akan dimusnahkan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Pantura, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Kamis 14 Oktober. Seorang petani tewas dalam peristiwa ini. Kanit Laka Polres Pasuruan Kota, Ibda Indah Ramadhani mengungkapkan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 4:30 sore. Korban bernama Satuman, 58 tahun yang bekerja sebagai buruh tani. Sore tadi, Satuman baru saja pulang kerja. Ia mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam bernopol N4507XH sendirian melaju dari arah Surabaya ke arah Probolinggo. Dari arah yang sama, melaju truk tronton bernopol N8085UR. Ketika sampai di dekat jembatan Timbang Rejoso, Satuman berusaha mendahului truk tronton tersebut. Satuman yang merupakan warga desa Kejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan itu berupaya menyalip truk dari sisi kiri. Namun, belum sampai mendahului truk ada penyempitan jalan. Sepeda motor memaksakan untuk masuk, namun terpeleset dan terjatuh ke arah kanan. Saat terjatuh ke kanan itulah, sebagian tubuh Satuman masuk ke bawah kolong truk tronton dan terlindas roda truk tronton sebelah kiri. Satuman meninggal dunia di lokasi. Indah melanjutkan, Satuman mengalami patah tulang pada bahu kiri dan kaki kiri, serta pendarahan di kepala. Jasad Satuman oleh polisi kemudian langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan. Satres Narkoba Polres Pasuruan meringkus 2 orang kurir narkotika jenis sabu di Kabupaten Pasuruan. 2 kurir ini kedapatan membawa sabu seberat 2 kg. Kapolres Pasuruan, AKBP Erik Friends menerangkan, mereka berinisial KMI, 35 tahun, dan HRY, 30 tahun. Ia menyebut, polisi mulanya menangkap KMI yang di wilayah Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. KMI ditangkap pada hari Jumat 8 Oktober di sebuah konter ponsel. Dalam penangkapan itu, polisi mendapati barang bukti berupa sabu seberat 2 gram. Setelah dilakukan pengembangan, polisi mendapatkan nama HRY. Usai mendapat informasi tersebut, polisi langsung menangkap HRY yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo. 2 kg sabu tersebut dibungkus dalam kemasan teh hijau. Erik menyebut bahwa barang yang diamankan ini berasal dari Myanmar dan merupakan jaringan internasional. Erik mengatakan bahwa ini jaringan internasional dan akan di-follow up oleh jaringan antar kota atau antar provinsi di Indonesia. 2 tersangka oleh polisi dijerat pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.